and good afternoon to the Honorable Miss Eka. We are from Group T and we would like to deliver a business presentation with the topic is Pemasok bahan baku menawarkan ke Departemen Pengadaan Perusahaan Elektronik dengan tujuan ekspor perihal bahan baku yang berkualitas lebih baik dari bahan baku yang ditawarkan pemasok lain. Kondisinya adalah manajer pengadaan berkebangsaan Australia. But first of all, let us introduce ourselves. My name is Maria Sonia Medika Putri with student ID number 5111 20 11 and 63. Thank you. Nama saya Amelia Tasya Nabila dengan NIM akhir 151. Perkenalkan, saya Leni Anjani dengan NIM 511201172. Halo, saya Angelita Mamatasari Fadede dengan NIM 511201156. Ya baik, sebelum kita mengakhiri agenda rapat kita hari ini, kepada anggota dari tim marketing, jika ada tambahan boleh dipersilahkan. Izin teman-teman semua yang lain. Iya boleh, silakan Maria. Proposal kita tembus. Kita dapat, kita tembus. Dapat, sumpah ini kita boleh presentasi. Itu apa sih PT yang Australia? Apa sih yang waktu itu kita masukin? PT Australia Cycling World ya? Iya sumpah, iya nggak sih? Ih keren, padahal. Angel kan yang masukin, terus Leni yang bikin nggak sih kalau nggak salah? Iya. Sumpah masuk dong. Tapi mereka minta presentasinya sore ini juga, bisa nggak? Padahal yang ikut tender itu banyak banget loh, parah. Iya makanya, tapi mereka mintanya sore ini juga, gimana dong? Kompetitor kita banyak banget. Bisa. Berarti sore ini ya. Udah ada kan waktu itu, udah disiapin semua kan proposalnya sama Angel kan? Ya, sudah. Oke. Berarti kita meeting lagi jam berapa, Bu Amel? Boleh after lunch ya? Gimana? Oke, buat persiapan dulu ya? Iya, boleh. Oke. Berarti nanti kita ketemu lagi ya? Ya, after lunch ya, saya kirim link Zoom-nya di grup. Makasih, Bu. Congrats ya semua. Ya udah, selamat istirahat semuanya. Saya tutup ya, saya akhiri Zoom-nya. Bye everyone. Good afternoon, everyone. It's such an honor to have a meeting with all of you from Australia Cycling World Corporation, especially Procurement Department with the head manager, Miss Firly, along with the staff member. I'm delighted to be speaking with you today, and I hope you all in great condition. I really appreciate you being here, although in this pandemic situation. In this presentation, I'm going to walk you through our company product, which is copper cathode, to offering you the best quality of copper cathode with the best price. By way of an introduction, my name is Maria Sonia Medika Putri, and I head up the marketing supplier department at Alam Indonesia Corporation. And in this occasion, my partner in marketing also accompany me to give you a presentation about our product. First, there is Amelia Tasya Nabila. Please raise hand. Thank you. Second, there is Leni Anjani. Please raise hand.
Okay, thank you. And the last one is Angelita Permatasari Pardede. Please raise hand. Okay, thank you. My presentation will take about 40 minutes and is divided into 3 sections. Section 1 is opening, section 2 is presentation of our offering, and the last is discussion. If you have question about anything, please kindly wait until the end of the presentation to ask them because to ask us because we will have 10 minutes for an open discussion at the end. Also, I would appreciate if you all could put your microphone on mute and please turn on the camera. Without any further ado, I would like to start by talking about our company profile, and this company profile will be delivered by Angelita Permatasari Pardede. Please. Baik, terima kasih Maria Sonia. Di sini saya akan menjelaskan profil perusahaan kami yaitu dengan nama perusahaan adalah perusahaan Alam Indonesia yang dimiliki oleh Dr. Ade Kusmono SEME. Yang memiliki tapi perusahaan kami adalah manufaktur yang sudah berdiri pada Januari pada tahun 1996 di Capita Place Office Tower, Lantai 4, Unit B di Jenderal Gatot Subroto nomor 18, Jakarta, Indonesia. Dan sini sudah ada nomor telepon perusahaan, email, dan website yang sudah cantum untuk menghubungi perusahaan kami sendiri untuk adanya kerjasama. Demikian saya kembalikan kepada Maria Sonia. Baik, terima kasih kepada Angelita yang telah menjelaskan mengenai profil perusahaan kami. Selanjutnya mengenai lokasi perusahaan kami akan dijelaskan oleh Amelia Tasya Nabila. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Maria. Di sini saya akan memaparkan lokasi-lokasi dari Alam Indonesia Corporation. Plan kita berlokasi di Indonesia tentu saja, yang berlokasi di Malang, East Java, facing on seashore close to commercial harbor and also adequate infrastructure. Sumber daya kita diambil di PT Freeport Indonesia yang terletak di Mimika, Papua. Lalu lokasi peleburan kita berada di Malang dan juga kantor pusat kami berada di Jakarta. Baik, saya kembalikan kepada Maria. Baik, terima kasih kepada Amelia yang telah menjelaskan lokasi dari perusahaan kami. Selanjutnya, mengenai sejarah perusahaan serta kronologi pembangunan perusahaan kami akan dijelaskan dan dipaparkan oleh Angelita Permatasari. Kepadanya saya persilahkan. Baik, setelah mengetahui profil perusahaan, selanjutnya kita di sini akan membahas histori atau latar belakang didirikannya PT Alam. Saya ulang kembali, PT Alam merupakan perusahaan industri tembaga pertama di Indonesia yang dibangun pada tahun 1996. Nah, pembangunan ini itu bersamaan dengan dibangunnya konsorsium Jepang dan juga dioperasikan oleh Mitsubishi. Pembangunannya cukup besar, yaitu menguras biaya konstruksinya itu 500 juta US dollar. Sebelum ke kronologis pembangunannya, di sini saya akan menjelaskan di mana perusahaan teknologi Mitsubishi ini dibangun. For information, di sini PT Alam menggunakan teknologi Mitsubishi selama 30 tahun dengan pengalaman dalam operasinya, yaitu dimulai dengan pabrik yang di Jepang, yaitu Mitsubishi yang di Hiroshima pada tahun 1974 sampai 1991. Selanjutnya diikuti oleh perusahaan Mitsubishi di Kanada pada tahun 1981 sampai 2010. Selanjutnya pembangunan ketiga di Jepang, tetapi di sini dibangun dengan lebih besar lagi pada tahun 1991 sampai sekarang. Nggak sampai di situ, mereka membangun di negara yang lebih luas, seperti di Korea dan di Gresik, pada tahun 98 sampai sekarang. Terus menerus meluas, mereka membangun di India pada waktu tahun 2005 sampai sekarang. Dan yang terakhir di Jepang lagi, tetapi di kota yang berbeda, yaitu di Onohama, Jepang, yaitu pada tahun 2007 sampai sekarang. Setelah mereka membangun pabrik di Mitsubishi, di sinilah kronologis pembangunan PT Alamnya. Boleh selanjutnya. Yang pertama, yaitu mereka membangun pabrik peleburan dan penghilangan tembaga di Gresik pada tanggal 7 Februari tahun 1996. Selanjutnya, pada tanggal 12 Juli pada tahun yang sama, konstruksinya itu dimulai dan selesai pada bulan Agustus tahun 98. Kemudian akhirnya pada tanggal 28 Mei 1999, komersial proses produksinya itu dimulai. Karena membangun perusahaan dengan skala besar, ini tuh membuat persaingan di bidang industri itu sangat ketat, sehingga kayak menuntut perusahaan harus mampu bertahan dan berkompetisi.
Salah satu hal yang ditempuh perusahaan agar mampu bertahan dan persaingan yang ketat adalah dengan meningkatkan produktivitas kerjanya. Setelah saya menjelaskan dari awal pembangunan sampai akhir, di sini ada kronologi singkatnya dari tahun ke tahun yang aku memudahkan untuk lebih mengerti lagi. Sebagai berikut, pada tanggal 12 Juli tahun 96, yaitu tahap konstruksi pembangunannya dimulai. Tanggal 31 Agustus 98, tahap akhir konstruksi pembangunannya berakhir. Pada tanggal 14 Desember tahun 98, yaitu mereka mulai tahap uji coba. Pada tanggal 5 Mei 99, tahap awal produksi komersialnya dibuat dengan desain dengan kapasitas 200.000 ton per tahunnya. Tanggal 25 Agustus tahun 2000, sudah ada peresmian oleh Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 10 Juli 2001, katoda tembaga perusahaan PT Alam terdaftar di LMA kategori A. Selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2002 mereka memperoleh sertifikat ISO. Selanjutnya pada tanggal 15 bulan April 2004 mereka mulai membuat rencana tahap ekspansi ke pertama pabrik pemurnian dengan kapasitas 25.000 ton per tahunnya. Dan selanjutnya yang terakhir pada bulan Agustus tahun 2006 mereka membuat tahap ekspansi kedua pabrik pemurnian dengan kapasitas yang lebih besar yaitu 270.000 ton per tahun. Demikian saya kembalikan kepada Marisa. Baik, terima kasih kepada Angelita yang telah menjelaskan mengenai sejarah serta kronologi pembangunan PT Alam. Nah, selanjutnya mengenai visi dan misi dari perusahaan kami akan dipaparkan oleh Amelia Tasya. Kepadanya saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Maria. Tentunya Bapak dan Ibu di sini sangat amat penasaran dengan komitmen perusahaan kita sehingga perusahaan kita dapat mencapai bermacam-macam penghargaan yang ada. Visi dari perusahaan kita yaitu to contribute to sustainable development of the local community, the Republic of Indonesia, and the world through our copper smelting and refining business, yaitu untuk berkontribusi pada pengembangan berkelanjutan dari komunitas lokal, Republik Indonesia, dan dunia melalui bisnis peleburan dan pemurnian tembaga murni. Lalu misi dari perusahaan kita to realize safe, healthy, and environmentally friendly process in the plant in order to deliver the highest quality of copper cathode and byproducts to customers stably, yaitu untuk mewujudkan proses yang aman, sehat, dan ramah lingkungan di pabrik untuk memberikan kualitas tertinggi katoda tembaga dan produk sampingan lainnya kepada pelanggan secara stabil. Saya kembalikan kepada Maria. Baik, terima kasih kepada Amelia Tasya yang telah menjelaskan mengenai visi dan misi dari perusahaan kami. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai produk produk kami secara general. Mungkin Bapak dan Ibu di sini sudah mengetahui bahwa untuk motor listrik sendiri sebagai produksi utama dari PT Australian Cycling Watt itu adalah bahan bakunya adalah copper atau tembaga. Nah, lebih tepatnya tembaga yang digunakan adalah katoda tembaga. Mohon untuk di next. Baik, terima kasih. Nah, tembaga yang kami dapatkan dari PT Freeport Indonesia ini memiliki komposisi seperti pada PowerPoint yang tertera. Nah, biji tembaga yang dikirimkan tersebut dasarnya atau mentahnya ini terdiri dari konsentrat yang memiliki komposisi 30% tembaga, 30% belerang, 25% besi, serta 15% genjum mineral. Nah, genjum mineral ini tuh apa ya? Mungkin agak asing di telinga kita semua. Nah, genjum mineral sendiri adalah material tidak berharga yang berada di sekitar atau bahkan bercampur dengan endapan biji tembaga. Nah, melalui serangkaian proses peleburan, perusahaan kami dapat memberikan hasil peleburan di tingkat kemurnian sampai 99,9% menggunakan teknologi Mitsubishi Process. Nah, mungkin Bapak dan Ibu bingung, lalu ini apa 68%-nya? Nah, 68%-nya sendiri merupakan tahap pertama sebelum perusahaan kami memurnikan sampai 99,9%. Jadi ada dua tahapan sebelum masuk ke pemurnian kedua sampai 99,9% itu melalui tahapan yang pertama yaitu 68%. Nah, baik selanjutnya. Nah,
Selanjutnya, saya akan membahas mengenai what we are working on atau apa sih yang perusahaan kami produksi, apa saja yang diproduksi oleh perusahaan kami. Nah, perusahaan kami sendiri pada dasarnya memiliki 3 produk yang dikerjakan dengan 1 produk utama yang menjadi fokus utama serta 2 produk sampingan yang tidak terlalu khusus karena khususan dari perusahaan kami adalah katoda tembaga. Nah, untuk produk utama kami adalah copper cathode atau katoda tembaga. Nah, di sampingnya dapat Bapak dan Ibu lihat terdapat copper slate dan copper telluride. Kedua jenis olahan tembaga itu adalah produk sampingan kami. Nah, namun tentu saja yang kami tawarkan kepada Ibu dan Bapak adalah katoda tembaga sebagai bahan baku utama dalam produksi motor listrik Australia Cycling Watt Corporation. Nah, tahun ini produksi katoda tembaga perusahaan kami sudah mencapai 300.000 ton per tahun dan kami dapat meyakinkan bahwa setiap periodenya produksi kami akan terus meningkat. Nah, katoda kami ini sebelum diaplikasikan menjadi katoda tembaga dalam bentuk kabel maupun tabung, memiliki berat sebesar 50 kg dan 100 kg seperti yang tertera pada slide. Nah, maksudnya ini 50 kg dan 100 kg ini adalah perpapannya, seperti yang Bapak dan Ibu bisa lihat di slide. Nah, sehingga pengadaan yang kami tawarkan pun tidak hanya satu jenis saja, melainkan Bapak dan Ibu dapat memilih berapa kilogram yang diinginkan untuk setiap pemesanannya. Nah, untuk produksi motor listrik cycling watt sendiri, tentunya membutuhkan jenis katoda tembaga kabel, dan kami sangat yakin bahwa kami mampu menyediakan persediaan katoda dengan jenis kabel tersebut sesuai yang Bapak dan Ibu butuhkan, dan tentu saja berkualitas tinggi. Baik, berikutnya kita akan move on kepada project progress dari perusahaan kami. Jadi, pada slide berikut, Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa ini adalah progress dari setiap produksi perusahaan kami dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 2004, malah awalnya dari tahun 1996 sampai ke tahun 2022, yaitu tahun ini. Nah, Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa proyeksi produksi perusahaan kami tidak pernah menurun, karena produksi kami setiap tahunnya selalu naik setiap periodenya. Nah, ini terhitung perusahaan kami sebenarnya telah melakukan ekspansi sebanyak 4 kali, termasuk ekspansi tahun ini yang direncanakan dapat memproduksi katoda tembaga sebanyak 342.000 ton per tahunnya. Nah, tapi ini tidak sekonyong-konyong bisa langsung 342.000 ton. Nah, pada mulanya dengan biaya konstruksi pembangunan yang telah dimention oleh Angelo sebelumnya, sebesar 500 juta US dollar pada tahun 1996, perusahaan kami hanya memiliki desain kapasitas awal sebanyak 200.000 ton per tahunnya. Nah, mulai dari situ, pada tahun 2004, kita melakukan ekspansi pertama dengan memproduksi katoda tembaga sebanyak 255.000 ton per tahunnya. Selanjutnya, pada tahun 2006 ditingkatkan kembali menjadi 270.000 ton per tahun. Lalu ekspansi ketiga pun semakin ditingkatkan dengan menambah kapasitas menjadi 300.000 ton per tahunnya. Nah, ekspansi berikutnya kami upayakan pada tahun 2022 ini. Ini bukan berarti baru direncanakan saja, tetapi ini sudah berproses dan dicanangkan akan selesai pada tahun 2023 dengan peningkatan kapasitas produksi peleburan tembaga hingga 30%, setelah menambah investasi hingga 3,2 triliun rupiah. Nah, perusahaan kami akan mengolah 1,3 juta ton konsentrat tembaga dan menghasilkan 342.000 ton katoda tembaga per tahun. Nah, ekspansi ini memperkuat hilirisasi tembaga dalam upaya meningkatkan nilai tambah perusahaan kami. Nah, ekspansi ini terus kami lakukan karena kami berkomitmen untuk terus berkontribusi terhadap negeri kami, yaitu Indonesia, serta mengkokohkan perusahaan kami menjadi produsen tembaga dunia berkualitas tinggi yang dicintai oleh klien. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan saya mengenai 3 poin tadi, dan selanjutnya akan dipaparkan oleh Amelia Tasya mengenai product advantage atau keuntungan dari produk atau keunggulan dari perusahaan kami. Kepada Amelia, saya persilahkan. Baik, terima kasih Maria. Di sini tentu Ibu dan Bapak sekalian sangat penasaran apa saja sih kelebihan produk dari perusahaan kita.
First thing first, perusahaan kita telah teruji dan terverifikasi dengan mendapatkan berbagai macam penghargaan dan juga piagam. Lalu yang kedua, target dari produksi perusahaan kita selalu memenuhi bahkan melampaui target setiap tahunnya. Artinya Ibu dan Bapak di sini tidak perlu khawatir dengan adanya kekurangan atau keterlambatan distribusi produk. Lalu yang ketiga ada Company Environmental Management Committee. Apa itu CEMC? Nah, perusahaan kami di sini mengaplikasikan Company Environmental Management Committee, yaitu program yang terdiri dari perwakilan setiap seksi atau pabrik melakukan pengawasan lingkungan secara benar dan bertanggung jawab. Di bawah sistem manajemen ini, pemantauan rutin dan kegiatan pelestarian lingkungan di setiap pabrik dilaksanakan. Lalu yang keempat, the copper cathode was registered in London Metal Exchange as Grade A. Di sini juga artinya Bapak dan Ibu tidak perlu mempertanyakan lagi kualitas dari katoda tembaga yang perusahaan kita produksi, karena telah terdaftar di London Metal Exchange dengan grade A. Lalu yang kelima, perusahaan kita telah mendapatkan ISO 9001/2000 dari Lloyd's Register. Tentu Bapak dan Ibu sekalian penasaran dengan apa itu teknologi Mitsubishi. Teknologi Mitsubishi adalah salah satu proses peleburan katoda tembaga yang dipilih dan menjadi salah satu proses yang benar-benar berkelanjutan didirikan di skala komersial di seluruh dunia yang memiliki keunggulan teknologi untuk peleburan dan konversi tembaga. Hal ini diakui sebagai proses yang paling hemat biaya dan ramah lingkungan dan menghasilkan tembaga anoda langsung dari konsentrat tembaga. Baik, saya serahkan kembali kepada Maria. Baik, terima kasih kepada Amelia Tasya. Mungkin tadi sudah dijelaskan mengenai berbagai macam keunggulan produk serta sejarah perusahaan sampai progres perusahaan kami, dan itu bisa dijadikan sebagai sebuah pertimbangan bagi Bapak dan Ibu untuk menerima kami sebagai pemasok baru dari bahan baku katoda tembaga. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai our work environment atau lingkungan kerja dari perusahaan kami. Nah, PT Alam sendiri dapat berdiri hingga saat ini tentunya tidak hanya dengan memproduksi barang berkualitas tinggi dan mendapatkan berbagai macam penghargaan, melainkan kami pun pada dasarnya membentuk terlebih dahulu lingkungan kerja yang sebaik mungkin sehingga baik itu karyawan maupun pemilik perusahaan dapat menjumpai lingkungan kerja yang profesional. Nah, PT Alam sendiri telah menerapkan budaya 5S untuk mengembangkan disiplin sebagai sikap kerja dan evaluasi di tempat kerja. Nah, gerakan 5S sendiri merupakan dasar bagi pergerakan usaha kami dalam mencapai target perusahaan. Nah, yang pada grafik lingkaran di samping yang ditunjukkan itu adalah grafik 5S. Nah, 5S sendiri akan saya jelaskan sedikit apa itu 5S. Nah, untuk S yang pertama, ini karena gerakan 5S ini dari Jepang, maka kelima S-nya ini semuanya berbahasa Jepang. Namun akan saya bahasakan agar dapat mulai dimengerti oleh Bapak dan Ibu sekalian. S yang pertama sama dengan seiri atau ringkas. Artinya, membuang barang-barang yang tidak diperlukan di perusahaan. Lalu S yang kedua adalah seiton atau kerapihan. Jadi karyawan kami diperkenankan dan diharuskan untuk membenahi dan menstandarkan tempat penyimpanan atau peletakan barang serta peralatan-peralatan yang telah digunakan kepada tempatnya. S yang ketiga adalah seiso atau resik, di mana karyawan beserta seluruh tenaga kerja di perusahaan kami harus menjaga kebersihan tempat kerja sehingga tempat kerja dapat terbebas dari debu dan sampah-sampah yang memungkinkan membuat rasa tidak nyaman di lingkungan kerja. Lalu S yang keempat adalah seiketsu atau merawat, di mana tenaga kerja dianjurkan untuk mempertahankan tempat kerja agar tetap bersih, resik, dan rapi.
Lalu S yang terakhir atau S yang kelima adalah Shitsuke atau rajin, di mana ini adalah bagaimana karyawan dapat mendisiplinkan dirinya sendiri melalui pengajaran dan alur yang diberikan oleh perusahaan. Nah, dari deskripsi singkat tersebut, dapat kita ketahui bahwa 5S ini sebenarnya merupakan sebuah konsep yang sangat sederhana dan dapat kita terapkan sendiri juga pada diri kita sendiri. Nah, apalagi diterapkan dalam sebuah perusahaan yang notabene-nya mencakup banyak sekali orang di dalamnya, akan membuat sangat meningkatkan produktivitas kerja dan juga para pekerja dapat bekerja dengan seefektif serta seefisien mungkin serta meningkatkan keamanan atau safety di tempat kerja kita. Nah, untuk di PT Alam sendiri tidak hanya karyawan operator saja yang diharuskan mematuhi ini, melainkan top manajemen pun atau manajemen puncak harus memperhatikan dan menaati 5S, gerakan 5S ini. Nah, hal ini kami lakukan karena environment ini tuh akan memberikan kepercayaan kepada klien karena environment yang baik mencerminkan dan menunjukkan bahwa perusahaan kami ini memiliki profesionalitas yang tinggi serta disiplin dan teratur. Dan kami pun meyakini bahwa lingkungan kerja yang kami tekuni sejalan dan cocok dengan Australian Cycling World Corporation, karena kami mengetahui bahwa perusahaan Bapak dan Ibu sekalian adalah perusahaan di negara low context yang menerapkan kedisiplinan tinggi serta profesionalitas kerja yang maksimal. Sehingga kami dapat yakin bahwa ketika kita dapat bekerja sama dengan baik, maka environment yang akan kita bangun dan bentuk tidak akan berbeda jauh dan kita tentunya akan berjalan beriringan dan seirama. Nah, mungkin mengenai work environment dari PT Alam saya cukupkan. Selanjutnya kita beralih kepada achievement and award dari perusahaan kami yang akan dipaparkan oleh Leni. Kepada Miss Leni, kami persilahkan. Terima kasih Maria. Di sini saya akan menyebutkan beberapa prestasi dan penghargaan yang diraih oleh PT Alam. Nah, PT Alam sendiri selama 26 tahun berdiri berhasil memperoleh prestasi yang gemilang. Dalam beberapa tahun kami selalu memperoleh apresiasi maupun meraih prestasi, di mana kami sudah mendapatkan berbagai penghargaan dari kementerian dan instansi pemerintahan. Hal ini menjadikan perusahaan kami sudah terbukti mampu memberikan dedikasi yang baik dan sudah teruji mampu menjadi perusahaan yang unggul baik itu dari segi kualitas dan kuantitas produksi maupun kualitas manajemen sumber daya manusia yang mumpuni. Nah, adapun prestasi dan penghargaan yang diraih oleh PT Alam diantaranya, yang pertama Proper Hijau. Nah, Proper Hijau Proper merupakan program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendorong perusahaan meningkatkan pengelolaan lingkungannya. Nah, pada tahun 2004, 2005, dan 2006-2007 perusahaan kami memperoleh Proper Hijau ini. Nah, artinya perusahaan kami telah memiliki keanekaragaman hayati, sistem manajemen lingkungan, 3R limbah padat, 3R limbah B3, konservasi penurunan beban pencemaran air, dan penurunan emisi dan efisiensi energi. Kemudian yang kedua yaitu Proper Biru. Nah, pada tahun 2008, 2009, dan 2010, 2011, perusahaan kami memperoleh Proper Biru, yang berarti perusahaan kami telah mencapai nilai dalam bidang penilaian tata kelola air, penilaian kerusakan lahan, pengendalian pencemaran laut, pengelolaan limbah B3, pengendalian pencemaran udara dan air, dan implementasi AMDAL. Kemudian yang ketiga yaitu bendera emas SMK 3. Nah, bendera SMK 3 sendiri merupakan suatu penghargaan yang diberikan kepada perusahaan yang telah berhasil melakukan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Bentuk penghargaannya berupa bendera dan sertifikat. Nah, pada tanggal 5 Januari 2005, Februari 2008, dan Mei 2015, perusahaan kami memperoleh sertifikat dan bendera emas SMK 3, yang berarti perusahaan kami telah berhasil memperoleh nilai antara 85% sampai 100%. Nah, yang artinya perusahaan telah berhasil melakukan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dengan sangat baik. Boleh ke slide selanjutnya. Dan yang keempat, pada tahun 2019, perusahaan kami memperoleh sertifikat penghargaan Yasa Ayodhya Adinugraha sebagai
perusahaan potensial tahun 2019 yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Lalu yang kelima, perusahaan kami memperoleh 5S kategori emas dan perak. Nah, gerakan 5S sendiri sudah dijelaskan sebelumnya oleh Maria Sonya. Nah, saya akan mengulanginya sedikit. Jadi PT Alam menerapkan budaya 5S untuk mengembangkan disiplin sebagai sikap kerja dan perbaikan di tempat kerja. Gerakan 5S ini merupakan dasar bagi gerakan lainnya dalam mencapai target perusahaan dan mengembangkan bisnis perusahaan. 2003, 2005, 2017, perusahaan kami memperoleh penghargaan 5S kategori emas dari pemerintah Jawa Timur. 5S kategori emas ini untuk bagian lingkungan. Kemudian pada tahun 2005, 2008, 2011, 2020, perusahaan kami memperoleh penghargaan 5S lagi dalam kategori perak dari pemerintah Jawa Timur. Nah, 5S kategori perak ini untuk bagian produksi, workshop, gudang, dan perkantoran. Lalu slide berikutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai kerjasama antara PT Alam. Nah, selain mendapatkan berbagai prestasi dan penghargaan, PT Alam juga telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Kerjasama tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas perusahaan, serta menunjang berbagai hal yang dibutuhkan guna tercapainya kelancaran produksi dan pemasaran. Nah, dengan melakukan kerjasama ini, perusahaan juga mampu memperluas jangkauan pemasarannya. Tidak hanya berfokus pada pasar domestik, tetapi mampu menembus pasar mancanegara. Adapun kerjasama yang telah dilakukan oleh PT Alam diantaranya, yang pertama dengan PT Freeport Indonesia dan PT Aman Mineral Nusa Tenggara. Nah, dalam memasok konsentrat tembaga, kami bekerja sama dengan PT Freeport Indonesia dan PT Aman Mineral Nusa Tenggara. Nah, PT Freeport Indonesia sendiri merupakan salah satu perusahaan tambang terkemuka di dunia dengan mengeksplorasi, menambang, dan memproses biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak yang berada di daerah dataran tinggi Mimika, Papua, Indonesia. Lalu PT Aman Mineral Nusa Tenggara pun merupakan perusahaan pertambangan yang mengoperasikan tambang tembaga dan emas yang terletak di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara, Indonesia. Nah, PT Freeport Indonesia ini merupakan pemasok bahan baku utama konsentrat tembaga kepada PT Alam, komposisinya sebanyak 90%, dan sisanya yaitu 10% berasal dari PT Aman Mineral Nusa Tenggara. Lalu kerjasama yang kedua, perusahaan kami melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN, seperti PT Pindad yang bergerak di bidang produksi peralatan pertahanan, lalu PT Krakatau Steel yang bergerak di bidang produksi baja, dan yang ketiga PT Industri Telekomunikasi Indonesia yang bergerak di bidang telekomunikasi. Lalu dengan Kementerian ESDM dalam mengerjakan berbagai proyek di bidang industri manufaktur dan juga proyek pembangunan. Lalu kerjasama yang ketiga, ini kami berhasil melakukan penjualan ke pasar ekspor dan juga domestik. Nah, dari pengolahan 1,1 juta ton konsentrat tembaga mampu menghasilkan 292.000 ton katoda tembaga. Nah, katoda tembaga ini merupakan produk utama dari perusahaan kami. Perusahaan kami telah menjual katoda tembaga tersebut ke pasar ekspor dan domestik. Penjualan ke pasar ekspor sebanyak 60%, yang berarti kurang lebih 175.200 ton. Negara tujuannya yaitu kawasan Asia seperti Thailand, Malaysia, Singapura, Cina, dan Jepang. Perusahaan yang membelinya yaitu merupakan perusahaan elektronik. Kemudian penjualan ke pasar domestik sebesar 40% atau sebanyak kurang lebih 116.800 ton, yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri kabel, yaitu PT Tembaga Mulia Semanan dan PT Karya Sumiden Indonesia. Nah, seperti yang sudah Maria Sonya tadi sebutkan sebelumnya, hingga saat ini perusahaan kami berencana
menyerap atau melakukan ekspansi sebanyak 3,3 juta ton konsentrat tembaga, sehingga perusahaan kami mampu menghasilkan 342.000 ton katoda tembaga. Nah, bisa dibayangkan dengan kapasitas 292.000 ton saja perusahaan mampu menjual ke berbagai perusahaan domestik dan juga 5 negara di kawasan Asia. Apalagi dengan peningkatan kapasitas menjadi 342.000 ton, maka perusahaan kami akan lebih mampu melakukan penjualan ke lebih dari 5 negara di Asia, bahkan mampu menjual keluar kawasan Asia. Nah, dari prestasi dan penghargaan yang kami peroleh serta kerjasama yang luas dengan berbagai pihak menjadi modal utama bagi perusahaan dalam menampilkan kesungguhan dan profesionalitas dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Tentunya jika perusahaan Bapak dan Ibu sekalian bekerja sama dengan perusahaan kami, sudah pasti perusahaan Bapak dan Ibu akan mendapatkan pasokan katoda tembaga yang berkualitas, sehingga besar harapan kami pencapaian yang perusahaan kami raih mampu menjadi pertimbangan bagi perusahaan Bapak Ibu untuk melakukan kerjasama. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada Maria. Baik, terima kasih banyak kepada Leni yang telah menjelaskan mengenai achievement dan award yang telah didapatkan oleh perusahaan kami dengan begitu jelas sehingga dapat membuat Bapak dan Ibu sekalian memahami dan lebih mengetahui apa saja yang telah dicapai oleh perusahaan kami. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada offering atau penawaran yang kami akan berikan kepada perusahaan Bapak dan Ibu sekalian yang akan dibahas langsung oleh Angelita Permatasari. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Maria Sonia. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan price atau harga yang telah perusahaan tentukan kepada Departemen Pengadaan. Sebelum menjelaskan di sini saya akan memberitahu perbandingan harga yang kami berikan per tahunnya selama mengekspor. Harga tembaga yang dijual saat melakukan ekspor pertama kali pernah menembus level 9.000 US per tonnya. Ini merupakan posisi tertinggi sejak 2012. Selanjutnya, pada pertengahan tahun perdagangan, harga tembaga sempat menyentuh level 9.412 US dollar per tonnya. Adapun pada investasi perdagangan tahun 2021, harga tembaga yang diekspor di Bursa London turun 4,56% ke posisi 8.100 US dollar per tonnya. Sehingga demikian, sepanjang tahun berjalan 2021, harga tembaga masih mencetak kenaikan 18,6%. Yang jadi penguat harga tembaga tahun ini apabila didukung proyeksi oleh Departemen Pengadaan dan melakukan investasi pertumbuhan ekonomi, perusahaan kedua belah pihak akan saling menguntungkan. Oleh karena itu, perusahaan kami menawarkan harga pembelian yang ditetapkan yaitu dengan harga 8.088 US dollar per ton dengan keringanan harga yang sudah include dengan tax dan lain-lain. Sekian, saya kembali kepada Maria. Baik, terima kasih banyak kepada Angelita yang telah menjelaskan mengenai offering atau penawaran dari perusahaan kami. Mungkin itu juga bisa menjadi salah satu pertimbangan dari Bapak Ibu sekalian untuk memilih perusahaan kami sebagai pemasok baru katoda tembaga Bapak dan perusahaan Bapak dan Ibu sekalian dalam produksi motor listrik. Nah, well, ladies and gentlemen, I think that's all our presentation today. Thank you so much for your attention. I hope you found this session is useful, and I would be happy to answer any questions. So, because the session is end, and discussion session just began. Just raise your hand if there is anything else you want to know. Thank you. Baik, silahkan kepada Miss Putri. Izin bertanya. Baik, mungkin untuk Miss Putri bisa ditahan dulu sebentar dan akan dialihkan kepada Mr. Iqbal terlebih dahulu. Kepada Mr. Iqbal, dipersilahkan. Izin bertanya, barang baku tembaga yang dipasok ke perusahaan kami berapa ya? Baik, pertanyaannya mungkin ini adalah
ranah dari rekan saya yaitu Leni Anzani. Kepada Leni, mungkin bisa dijawab pertanyaannya Mr. Iqbal. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan riset yang telah kami lakukan terhadap Australian Cycling World Corporation, kurang lebih untuk satu unit motor listrik beserta komponennya membutuhkan satu lempeng katoda dengan berat 50 kg. Nah, apabila perusahaan Bapak dan Ibu memproduksi motor listrik sebanyak 1.000 unit dalam setahun, maka jumlah katoda tembaga yang dibutuhkan berkisar 50 ton per tahun. Jumlah ekspor katoda tembaga tersebut untuk kedepannya mungkin akan bertambah tergantung pada jumlah permintaan pasokan dari perusahaan Bapak Ibu. Perusahaan kami pun akan bersedia memasok katoda tembaga apabila ada peningkatan permintaan pasokan dari perusahaan Bapak Ibu. Nah, adapun jumlah ekspor katoda tembaga yang dipasok ke Australia pada saat ini memang masih minim, yakni berkisar 8.000 ton per tahun. Namun jumlah tersebut kami perkirakan akan terus bertambah seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi elektronik maupun industri manufaktur yang membutuhkan katoda tembaga. Mengingat katoda tembaga yang kami produksi memiliki kualitas yang baik dengan kemurnian yang tinggi. Baik. Bapak, mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai jumlah bahan baku yang diekspor ke Australia. Apakah ada yang kurang jelas atau perlu saya jelaskan kembali? Terima kasih, cukup jelas. Baik, terima kasih kepada Mr. Iqbal. Selanjutnya mungkin apabila ada yang ingin bertanya lagi, tadi Miss Putri, silahkan disampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Baik, di sini saya jadi, benefit apa yang akan perusahaan kami dapatkan apabila memilih pasokan bahan baku dari Alam Indonesia Corporation? Terima kasih. Baik, mungkin pertanyaannya termasuk ke dalam ranah saya. Sebelum saya menjawab, saya ingin mengkonfirmasi apakah pertanyaannya berupa apa benefit yang dapat didapatkan oleh perusahaan Bapak dan Ibu jika memilih katoda tembaga dari company kami? Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas pertanyaannya dan pertanyaan sangat menarik dan juga saya sangat senang karena Ibu mempertanyakannya mempertanyakan hal tersebut. Now, as you know, Indonesia is a country that has the 7 largest copper alternatives in the world. So Indonesia must be able to utilize this large alternative as optimally as possible. Our president requested that the downstream copper should continue to be carried out so that Indonesia has added value from this copper commodity. So the question is, where do they downstream the copper? And of course, is our company. Because we are the only copper smelter in Indonesia, we proceed 40% copper concentrate from PT Freeport, which makes our company fully encouraged by the Indonesian government, especially in the economic field. This is an advantage for investor and our clients because our projected production of our factory will never decrease. Instead, it will increase and instead it will continue to increase every year with expansion. This is a benefit that we can offer to the Australian Cycling World Corporation in producing and developing electric motors. We can be a chain and link for your company in processing of exporting electric motorcycle from Australia to Indonesia. This will certainly support the economy of both parties. Indonesia is a country and have more than 200 million people, and Indonesia is always ready and hyped with the new technology. And we believe that the presence of electric motors in Indonesia can become a means of export Australian Cycling World Corp in the expansion of electric motor products to a higher and wider level. Besides that, in terms of quality, we also provide high-quality copper, which is taken directly from PT Freeport Indonesia as the largest copper mine in the world. This gives us our company an advantage and in receiving in alternative copper, and we can provide quality copper at a lower price than other manufacturers who source copper from the same source.
I think my answer is enough. Is that the kind of answer you were looking for, Miss Putri? Oke, cukup. Terima kasih. Thank you. Please feel free to come and grab me afterward if you want to discuss this further. Okay, if there's any question left behind, please raise your hand. Oke, Miss Firly, silahkan apabila pertanyaannya ingin disampaikan. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah dari perusahaan PT Alam ini bisa menawarkan harga yang berkurang, karena mungkin bisa saja dari penawaran yang telah diberikan dari PT Alam, PT kami sendiri, perusahaan kami sendiri ingin memesan barang dari perusahaan PT Alam ini dengan kuantiti yang cukup banyak. Apakah itu masih bisa berkurang untuk harga yang ditawarkan tadi? Ini karena ranahnya rekan saya itu Angelita, mungkin akan dibahas langsung oleh Angelita mengenai penawaran harga. Kepada Angelita, saya persilahkan. Baik, itu menjawab pertanyaan Ibu Firly, apakah harga yang ditawarkan masih bisa berkurang? Harga yang sudah kami diskusikan mungkin sudah harga yang cocok untuk negosiasi ini. Sudah kami jelaskan juga bahwa penawaran kepada PT Cycling Watt ini sudah jauh lebih murah dibandingkan harga ekspor kami ke perusahaan atau negara lainnya, dan juga harganya sudah mendapatkan keringanan dengan adanya tax dan lain-lain yang untuk biaya ekspornya itu sudah kami tanggung. Apabila masih minta pengurangan, mungkin bisa menjadi kerugian untuk perusahaan kami, karena tembaga yang kami ekspor adalah termasuk kualitas yang terbaik di Indonesia. Jadi mungkin harga yang sudah kami berikan sudah harga pas. Oke, baik, terima kasih. Kalau begitu, untuk itu saya terima untuk jawabannya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kepada Miss Firly mengenai atas penerimaan jawabannya. Selanjutnya, apabila ada yang mau bertanya lagi, kami persilahkan. Sebetulnya di sini saya boleh masuk lagi nggak? Silahkan. Mungkin saya ingin bertanya ya untuk yang selanjutnya. Ini kan tadi saya dengar juga jawaban dari Angelita sendiri itu ada ada jawaban yang menyebutkan bahwa dari harga yang sudah ditetapkan tersebut itu sudah sangat sesuai dengan apa yang diberikan, dan itu menjadi harga yang paling murah. Dan di sini pertanyaan saya, kenapa kalian memutuskan menawarkan produk dengan harga yang lebih murah dibandingkan pasar kepada perusahaan kami? Baik, sebelumnya izin menjawab pertanyaan dari Miss Firly. Sesuai yang sudah kami sebutkan di presentasi oleh saya dan rekan-rekan saya sebelumnya, harga yang kami tawarkan kepada PT Australia yaitu dengan harga 8.088 US dollar per ton, itu sudah termasuk pajak dan biaya lainnya. Mengapa perusahaan kami berani mengajukan harga yang lebih murah daripada perusahaan lainnya? Karena perusahaan kami telah memperhitungkan penawaran dan juga permintaan dari perusahaan Alam Indonesia dengan perusahaan Mr. and Mrs. di sini, dan juga mengapa kami sangat berani menawarkan harga tersebut, karena ini merupakan salah satu langkah dan upaya ekspansi perusahaan kami. Dengan senang hati kami menawarkan kerjasama kepada perusahaan Mr. dan Mrs. di sini. Untuk selanjutnya dapat kami tindak lanjuti kepada bagian marketing dan juga
proposal yang telah kami sampaikan melalui email kepada Mr. dan Mrs. sekalian. Mungkin seperti itu. Apakah sudah cukup jelas atau perlu saya jawab lagi, Mrs. Firly? Baik, dari saya sendiri cukup jelas. Terima kasih. Apakah ada lagi dari Bapak dan Ibu di sini yang ingin bertanya kembali? Baik, mungkin sudah cukup ya, Ibu Firly, Miss Firly maksud saya. Baik, mungkin Miss Firly, Miss Putri, Mr. Abdul, dan Mr. Iqbal sebagai tim dari tim pengadaan dari Australian Cycling Watt Corp, saya berterima kasih sebanyak-banyaknya karena telah memberikan kesempatan pada tim kami untuk memaparkan produk yang kami tawarkan. Nah, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi sebanyak-banyaknya kepada kalian dan mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, dan do feel free to contact us via our website or email if you think of any further question or decided to cooperate with our company. Once again, thank you so much and have a nice day, dan semoga kita dapat bekerja sama ke depannya. Terima kasih.